Puji nama Tuhan. Kelihatannya saya tinggi ya. Puji nama Tuhan. Andaikan saya hari ini merem di depan saudara, kayak Bang Novi gimana? Saya nggak mau lihat Pak Pontas gitu. Hari ini yang pakai dasi Pak Pontas, tapi yang firman saya sekalian. Kayak batik dasian kayaknya agak keren ya. Tadi siang sebelum Pak Pontas pulang dari rumah saya bilang gini, apa yang membuat kita berbahagia sehingga malaikat-malaikat Tuhan pun ikut bersorak-sorai tadi? Apa kita mau tempat baru? Tidak, habis sekalian. Ketika satu jiwa dimenangkan buat Tuhan, maka malaikat di surga pun akan ikut bersorak-sorai. Amin. Amin. Kita berbahagia kalau tengah-tengah kita ada Mbak Juni sekarang. Malaikat Tuhan pun bersuka cita. Amin. Luar biasa sekalian. Malam hari ini ada pesan sponsor saya bilang gini, nanti kalau nyampaikan firman Tuhan jangan cepat-cepat kalimatnya, tidak jelas katanya. Saya pelan-pelan. Puji Tuhan sekalian. Selamat malam. Nggih. Pun kabare Pak Sasa Ibu. Nggih. Nggih. Salam. Oh iya. Pak Minus, apa kabar? Wah, luar biasa. Saya bersuka cita ada Agil tengah-tengah kita karena tadi jam 5:30 ketika saya berangkat Agil belum pulang. Tapi ini sudah ada. Puji Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Habis kan malam hari ini kalau kemarin minggu kita ingat Ibu Gembala menyampaikan apa? Review. Apa? Kebutuhan. Mbak Novi gini-gini loh, tapi angkat tangan. Kebutuhan gitu. Kebutuhan aja bisa dipakai untuk mencobai. Saya mau bersambung Mbak Ibu sekalian. Mau dikatakan sehati? Enggak juga. Kalau Bu Gembala singgung tentang kebutuhan aja bisa dipakai iblis untuk mencobai. Kalau kita yang beberapa dekade tahun yang lalu pernah ingat lagu ini, andai aku jadi orang kaya. Ingat Pak Ibu? Pasti ingat lah Pak Toba. Andai aku jadi orang kaya, ingin punya mobil mewah, lengkap dengan asitip dan sopir pribadi. Woi, nyanyi fals mas. Ingin punya apa? Motor. Ingin punya mobil mewah, mungkin rumah megah. Angkatan Mbak Emma. Tante Diana angkatan Mbak Emma masih muda gitu. Langsung apa lagi lagunya Doraemon? Masih ingat? Ada TK ya, Mas TK ya. Mbak Novi ingat lagu Doraemon nih. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini dan itu, banyak sekali. Semua itu dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Aku ingin terbang bebas di angkasa, baling-baling bambu gitu kan. Olah ketawa, dia ingat itu. Iya, kalau kita punya kantong ajaib. Kalau kita punya kantong kolektor, semua dapat dikabulkan ya sekalian ya. Amin. Kalau kita punya Allah yang lebih besar daripada kantong ajaib. Amin. Hati-hati dengan keinginan kita. Kalau kebutuhan saja bisa dipakai iblis untuk mencobai kita, hati-hati, apalagi dengan keinginan. Ayo, manusia hidup pasti punya keinginan. Tetapi malam hari ini saya lanjutkan renungan Bu Gembala dengan yang namanya hati-hati dengan keinginan. Karena keinginan yang salah itu bisa menjerumuskan. Hari ini kita mau belajar kitab Yudas 1 sampai selesai. Berapa lama itu ya? Yudas 1 sampai selesai. Bayangin. Cuma 1 dok ya. Kita selesaikan malam hari ini kalau 1 dok ya. Yudas pasal pertama. Kita mau selesaikan Yudas. Kalau selesaikan semua nanti bingung ya. Yudas pasal pertama ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga. Yudas pertama ayat yang ke-11. 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah.
Wow, 3 tokoh Alkitab Bapak sekalian diulangi di kitab Yudas. Kitab Yudas itu kitab terakhir sebelum Wahyu. Kenapa? Diulangi lagi. Pasti penting. Tidak ada yang tidak penting kalau hal itu tidak diulang-ulang. Bahkan Yosua bilang, ajarkan itu berulang-ulang kali. Ketika engkau berdiri, engkau duduk, engkau masuk rumah, ajarkan gitu. Kalau ada 3 tokoh ini diulangi lagi, itu pasti ada hal yang penting bos kalian. Yang ingin disampaikan Yudas sebelum ditutup dengan kitab Wahyu. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. 3 tokoh Alkitab. Kita nggak kenal mereka sekali. Zamannya udah zaman tahun tak enak. Malaikat Lucifer itu pertama kali jatuh dalam dosa. Dia penghulu malaikat yang paling keren misalnya. Gara-gara apa? Gara-gara apa Mbak Novi? Mah dari Bel. Lucifer jatuh dalam dosa itu hanya satu. Gara-gara keinginan ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Dia ingin dijunjung, dia ingin disanjung. Gara-gara keinginan itu Lucifer jatuh dan dia diusir dari surga. Ngeri ya sekalian. Yang namanya keinginan itu. Kemarin namanya waktu komsel hanya bilang itu, serahkan yang namanya kebutuhan di hadapan Tuhan. Itu semua akan aman. Kalau kebutuhan kita sejalan dengan kebutuhan Tuhan, aman ya sekalian. Kita katakan Allahku kan mencukupi kebutuhanku, bukan keinginanku loh. Menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Bayangin kalau kebutuhan kita itu dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Wow, apa yang kurang Bapak sekalian? Gak ada Bapak sekalian. Kain, tokoh yang pertama disinggung Kain Bapak sekalian. Kain itu di kitab Kejadian, kitab paling awal Bapak sekalian. Kenapa Kain jatuh dalam dosa Bapak sekalian? Gara-garanya apa? Ingin lagi Bapak sekalian. Dia iri hati. Loh, persembahan Habel diterima, persembahanku kok enggak? Kenapa ya? Ananias dan Safira juga ingin dipuji ya sekalian. Dia persembahkan banyak, hanya ingin dipuji. Pak, mati ya sekalian. Herodes bicara seperti Allah, pak, mati. Kalau Tuhan Yesus itu dicobai karena kebutuhan misalnya, atau dia butuh makan, lapar. Matius, Markus, Lukas terus semua. Tetapi manusia kita bisa seringkali coba oleh keinginan kita. Keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau kebutuhan aja yang primer sekunder aja masih kita kebutuhan itu mendesak, amat mendesak ya kan? Kalau kita diajari itu skala prioritas itu mendesak, amat mendesak, butuh banget apa enggak gitu. Kadang-kadang kita masalah. Waktu kemarin sama klik Pak Pontas nyindir, keinginan mata gitu, gak jadi saya bilang, kok saya jadi? Akhirnya yang seperti itu bos. Nggak salah keinginan itu sekali. Tapi kalau itu seturut kehendak Allah, amin. Amin. 3 tokoh ini apa sekali? Kain. Ini diulang lagi apa sekali? Diulang-ulang lagi di hal-hal itu. Kain kasih air hidupnya nggak enak kan? Sebelum dia mau pergi, Tuhan ditandailah Kain. Ditandakan di Kain. Bahkan Tuhan bilang, karena engkau darah adikmu tertumpah, dikutuk lagi tanah itu kan, betul? Zamannya Adam dikutuk, zamannya Kain dikutuk lagi karena darah. Susah payah makan bertambah. Ngeri ya sekalian kalau kita lihat itu. Hanya gara-gara keinginan. Jangan sampai keinginan kita
itu akan menghancurkan hidup kita. Apalagi yang kita masih muda sekali. Kalau di beberapa hari ini, Bapak sekalian, saya sering bilang sama Bu Diana, belum kondisimu. Minggu yang lalu saya muntah-muntah, saya nggak enak badan Bapak sekalian. Bahkan kemarin waktu sehabis nganter pindah sekolah, pindah ujian, sampai Bu Diana WA sama istri saya bilang gini, mungkin Yogi stres gara-gara mikir pindah. Yang pindah, yang ujian saya yang stres ya Bapak sekalian. Apa ya lucu gitu ya, bilang pikir-pikir. Tak antar sekolah, belum sampai rumah saya udah keluar muntah-muntah lagi. Tuhan, ngapain badan saya tadi bilang gitu. Udah bilang masuk angin paling belum kudanan. Ya paling gitu. Saya bilang istri saya, mah tolong kasih kayak minyak kayu putih aja gitu. Tetap saya kerja habis sekali. Hati-hati yang namanya dengan keinginan sekali. Tiga tokoh Alkitab ini Kain. Sebenarnya itu kalimat, kalau kita baca sekalian, kembali ke tadi, ke Yudas pasal pertama tadi. Mana Yudas tadi? Yudas malah pergi nih. Pergi kemana Yudasnya? Gara-gara mengkhianati Yesus ini, Yudas saudaranya Yesus, ya, saudaranya Tuhan. Yang nulis ini. Itu di kalimat di sana dikatakan Bapak sekalian, celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jalan pintas tadi. Dan kalimat yang kedua, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ini yang paling panjang Bapak sekalian. Bileam kita nggak kenal. Kita tahu Bileam. Luar biasa nggak Bileam? Punya pengalaman supranatural yang hebat dengan Tuhan Bapak sekalian. Dia mampu berbicara dengan Allah. Betul? Betul. Waktu dia ngomong, dia diam. Tuhan kipiye Tuhan, kamu tidak boleh ngutuk apa yang kau berkati, tetap engkau berkati. Tuhan ngomong sama dia sekalian. Bahkan dia dikasih kesempatan Tuhan ketika bilang, Tuhan apa yang jengkelnya sama tuh ya. Itu saking jengkelnya Tuhan, dia bilang seringkali gini, manusia ini gini. Jalannya itu dia bilang, iya dan tidak tok. Tidak ada Tuhan itu abu-abu. Yang ada seragam SMA abu-abu sekalian. Tapi kalau Tuhan itu hanya ya dan tidak. Nggak ada kosek ya, nggak ada. Ya dan tidak. Tetapi ketika pertama kali utusan siapa, raja siapa yang ngutus itu? Ayo, raja siapa? Raja kita. Itu Raja Moab itu ke sana, itu disuruh pertama kali apa? Ini Bileam masih jaga yang namanya integritasnya loh. Sekalipun engkau menghadiahi aku emas seistanamu penuh, sekali-kali aku tidak akan mengutuk umatnya Allah. Betul? Amin. Baca di Bilangan tuh. Kalau kita baca panjang kisah itu. Enggak, engkau tidak akan. Sekalipun seistanamu penuh emas, berapa triliun loh Bapak sekalian. Sekalipun engkau menghadiahkan aku seistanamu penuh, aku tidak akan mengutuk umat Israel. Ini yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, diutus lebih tua-tua Moab dengan hadiah yang lebih besar. Mulai goyang Bapak sekalian. Tang hitung mulai goyang. Tuh kayak istri saya waktu ngundang, tang hitung hae itu. Orang suaminya tidur atau udang Bapak sekalian. Emang. Nah saya bilang nggak pikir-pikir kenapa nih kasihan Bu Diana tuh sampai gini-gini mau lihat kisahnya Bileam itu. Bin Peor itu ya. Kalau Bin Peor itu tak bilang itu ketika itu diutus lagi dengan Raja Moab dengan orang yang lebih tua lagi, lebih senior lagi datang lagi. Tolonglah dikutuslah. Mungkin itu hadiahnya ditambahi lagi terus kalian. Tak tambahi lagi dikit Bileam, angsan kau kutuk. Kurang ajar Bileam. Dia udah tahu jawabannya Tuhan. Enggak ya enggak gitu. Bentar ya, tua-tua ya. Tak doa dulu. Siapa tahu Tuhan berubah pikiran.
Ini kadang-kadang orang Kristen sekalian udah dibilang tidak, korupsi itu dosa. Ya bentar ya, siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Tak doa dulu gitu. Pak, ajak gini ya Pak ya. Besok itu Pak, disuap aja Pak. Pasti kita bisa Pak. Berhasil Pak. Kemarin beberapa waktu lalu ketika saya hobi sama dengan Bu Nusin, lihat Facebook, ada seorang jenderal yang notabene ketika dia mau naik pangkat, dia harus mengorbankan imannya. Dia bilang gini, enggak, saya tetap ikut Yesus. Luar biasa jenderal itu. Saya cuma lupa namanya. Saya akan tetap ikut Yesus. Saya tidak akan naik pangkat itu. Hati-hati kaum muda. Ketika engkau di hadapan di satu saat nanti bilang pegawai negeri, naik jenjang, tinggalkan Yesus. Sebentar ya Pak, tak doa dulu. Kurang ajar sampean. Nah, itu kurang ajar. Apalagi engkau yang akan punya pasangan hidup. Itu pasangan yang harus seimbang. Saya bilang pasangan harus seimbang. Titik. Kalau Koryo bisa membawa Kak Juni, itu luar biasa Bapak sekalian. Jangan ikut-ikutan kalian, tak bilang kalau nggak mampu. Tak menangkan jiwa dan raganya, belgedes, tak bilang. Susah. Tak berdoa dulu. Ya, bentar ya, tak berdoa. Tuhan tidak akan berubah Bapak sekalian. Enggak ya dan ya. Dia luar biasa loh. Ini tokoh yang punya apa ya? Beliau sebelum dijuluki nabi palsu atau ahli tenung, itu dia memiliki kredibilitas yang bagus, punya rekod yang bagus. Dia mampu bercakap-cakap dengan Allah. Bahkan saking jengkelnya Tuhan ketika dia, "Wis kono lu ngono," gitu. "Sana pergi kamu, sana pergi." Ikut sama utusan Moab. Dia ikut kan itu. Dan naik apa? Onta. Ontamu keledai. Naik keledai nih bisa lihat, naik keledai. Dan dia jalan di jalan yang sempit, tiba-tiba keledainya pepet sana, serang kanan, kata Mbak Novi, serang kanan dikit lagi Pak Pantas, serang kiri Pak Pantas. Bukan keledai Mbak Novi. Ini Pak Gembala sama Bulia. Nah, dia bilang gini, serang kanan, serang kiri gitu. Mepet tembok, dia bilang dipukul keledainya. Pak, berapa kali? Dipukul keledainya? 3 kali. Pang. Pukul lagi, pang. Kalau salah ini ya, kalau kamu salah dulu pukul mama ya, sekarang mak ngapain pukul gitu ya. Dulu Agil juga sama, kalau kecil salah dipukul sama mamanya, sekarang jangan lama, udah gede. Pang. Nah ini sampai 3 kali Tuhan kan lalu dengan luar biasa Tuhan tuh buka mulutnya keledai. Tuhan ngapain lo pukul gue gitu. Andai keledai bisa ngomong ya, kalau lagunya yang andai bulan bisa ngomong ya. Ini enggak, andai keledai bisa ngomong Bapak sekalian. Ngomong keledainya loh, Tuhan kenapa Tuhan pukul aku? Kurang ajarnya Biliam, dia gak sadar dijak ngomong tuh keledai, ngomong-ngomongan sama keledai. Saking begonya Bapak sekalian. Orang yang keluar dari hadirat Allah itu akan bego kalian. Akan blow on tak bilangin. Jangan pernah tinggalkan hadirat Allah. Kalau tidak hidup akan blow on Bapak sekalian. Ya kayak ini, kayak Biliam. Dia terang-terangan ngomong sama Tuhan, tinggalkan Tuhan, dia ke Tuhan karena Tuhan kepaksa izinkan dia pergi ke Moab. Tuhan masih pakai keledai loh untuk negur dia. Kok dia nggak sadar ngomong-ngomongan sama keledai? Bayangin kalau ayam tuh ngeladu-ngeladu, peok, Novi, kenapa kaget nih? Kabur loh gitu kan. Kalau engkau masih ditegur manusia dengan manusia, bertobatlah saudara. Kembali ke jalannya Tuhan. Jangan sampai Tuhan tegur kita pakai yang namanya keledai atau aspal kayak saya dulu. Tuhan tegur saya pakai aspal sekali. Biar saya ingat Tuhan. Karena saya terus terang tinggalkan Tuhan, tanya anak saya itu masih hidup dia. Saya tidak pelayanan, saya tidak apa. Jujur, saya datang ke gereja hanya sekedar manasi bangku gereja. Ben bangkunya angkat kalau saya datang. Jangan ditiru sekalian. Dan akhirnya Tuhan tegur saya. Duer 1 bulan di rumah sakit. Ke belakang aja yang gendong Pak Gembala saya. Dan kurang ajarnya saya, yang saya ingat ketika saya buka mata bukan Tuhan.
Anakku dia kan gitu. Anakmu tidak apa-apa om, aman. Bileam ditegur dengan keledai. Bagaimana dengan kita harus salah? Jangan sampai Tuhan pakai caranya saking degilnya hati kita, Tuhan pakai keledai untuk menegur kita. Bileam akhir hidupnya juga dengan Mesir sekalian, mati oleh pedang di pertempuran itu. Maka Bileam di pedang perutnya, mati dengan tembus pedang. Gara-gara apa? Keinginan. Pertama itu dosa itu tidak ada kayak kecelakaan duer gitu, kejatuhan manusia itu proses ya. Tiba-tiba orang selingkuh, tidak ada misalnya tiba-tiba selingkuh, itu bodoh. Ketemu selingkuh yuk, tidak mungkin. Pasti itu dari mata turun ke hati ya sekalian. Ada dengan cie boleh kena debu. Iya, tidak ada. Semua itu proses, tidak ada yang namanya kecuali kecelakaan. Kecelakaan ya tidak ada. Biar kita tahu gitu. Dan orang kecelakaan ditanyain tidak akan ingat. Kecelakaan ini ya, nggak tahu tiba-tiba biar gitu. Tapi kalau orang yang namanya jatuh dalam dosa, perzinahan kah, ataukah dosa dalam apa, tidak mungkin langsung tiba-tiba. Itu butuh proses pelan-pelan. Iblis itu butuhnya pelan, butuhnya tidak gede gini, titik cilik. Kata Budena ngintip ting ting. Ingat kisah unta dan musafir itu? Petanya masuk, kepalanya dulu ke tendanya, masuk lagi. Akhirnya satu badannya unta masuk ke dalam kemahnya musafir. Musafirnya jengkelit ya sekalian. Iya kayak gitu. Dan Kain itu dinasihati Tuhan, awas Kain, dosa ngintip, betul? Tidak bisa berduduk. Pertama, Bileam ini luar biasa sekalian. Tidak mau. Seistana penuh, aku masih tidak mau. Tambah sedikit Bileam, tidak mau gitu. Kalau Bapak Ibu sempat membaca buku yang judulnya 80% gagal, 20% berhasil. Itu 80% hamba-hamba Tuhan banyak yang gagal, hanya 20% yang berhasil. Dan salah satu sana ada beberapa cerita hamba Tuhan yang punya karunia menyembuhkan yang namanya rematik. Dan ketika dia mendoakan orang yang rematik sembuh, tetapi di akhir hidupnya dia mati karena rematik sekali. Gara-garanya apa? Ketika yang datang itu pakai becak, hamba Tuhan bilang gini, tidak mau doain, bilang aja aku capek, dia ada di rumah. Tapi yang datang pakai mobil BMW, dia tumpahnya tangan. Dia mulai mencuri kemudahan. Apalagi kita yang dipercaya Bapak sekalian, umat pilihan Allah. Jangan sampai hanya gara iming-iming cendol dawet kita ngikut ke sana. Jangan karena sesuatu yang itu bersifat dunia dan sementara kita ikut Bileam. Bileam ini ditulis lagi di Wahyu terus kalian. Pengajaran Bileam yang menyesatkan. Itu luar biasa. Yang terakhir Korah. Korah itu kalau Bapak Ibu kalian baca, Korah itu punya 3 bin. Luar biasa, bin Lewi artinya. Tetapi karena dia memberontak kepada Musa, dia ingin jabatan seperti Musa. Tahu akhir hidupnya Korah sekalian? Dikubur, hidup, ditelan tanah, hidup rasanya kok piye sekalian. Nah, tanah itu menganga dan dia masuk. Kedurhakaan Korah. Hanya keinginan. Dan pengajaran Bileam ini sungguh menyesatkan di zaman Israel. Dia mencampur baurkan yang namanya sinkretisme, mencampur baurkan pengajaran, menduakan yang namanya Yesus. Ada Tuhan selain Yesus, itu pengajaran Bileam. Gereja Tuhan harus waspada dengan hal ini. Roh tenung itu harus sekarang. Kan roh tenung tuh, akhirnya disebut juru tenung, bukan tukang tenung ya.
tukang santet istilahnya. Jadi dijulukin nabi palsu Biliam. Kita yang orang Kristen yang masih mempercayai, kita yang anak raja, kita anak Yesus, yang masih mempercayai tahayul, tradisi nenek moyang, hati-hati misalnya. Angka 13 itu angka yang sial. Engkau sedang masuk dalam yang namanya pengajaran Biliam. Bintangku bintang kecil. Hari ini untung, hari besok rugi. Engkau sedang disesatkan. Itu salah satu roh Biliam, pengajaran Biliam. Yang percaya horoskop, yang percaya ramalan telapak tangan, kenapa tidak suruh ramal telapak kaki? Rangen soalnya kakinya. Kecuali tukang pijet. Ramalan 13 horoskop, bahkan yang namanya sekarang gangguan yoga itu sekian gerakan itu yang saya baca itu melambangkan penyembahan berhala, dewi-dewi orang sana, dewa dan dewi sana. Gerakannya ada gerakan gini, ada gerakan gini mungkin saya tidak ingat. Hati-hati sekalian. Kata Mbah tidak boleh nyapu malam-malam. Kata Mbah itu istri saya sekali bilang gitu. Kata Mbah gitu. Saya tidak tentang, saya bilang itu di Alkitab tidak ada. Kalau di Alkitab ada saya nurut ya sekali. Biliam tuh ngajari kayak gitu. Ini loh tanggalnya gebloknya mbahmu, ojol dolan. Tidak ada sekali. Alkitab tidak tulis. Tahayul dengan nenek moyang. Ada orang pintar sana, orang pintar sini. Kalau sekolah ya pintar. Itu pengajaran Biliam. Hati-hati dengan pengajaran itu. Jangan pernah menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tuhan memberkati. Buka hati bersamamu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, di altarmu, sekali lagi di altarmu, di altarmu. Mari kita sembah Dia. Siri bidi arala nama karya rabana mana mana syarana. Siri bidi arala nama karya rabana mana syarana. Irele bidi arala mana syarana. Oh ya nama syarana nama. Oh ya nama syarana. Jesus, hallelujah. Oh
Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, yang mulia. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, kau ku sembah Tuhan, kau ku sembah, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Amin. Penuhi setiap kami Tuhan, tinggikan Yesus. Amin. Haleluya. Hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku. Amin. Amin. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah.